Assalamualaikum Soli Saliha Arafah. Hari ini kita belajar tematik lagi bersama Bu Nungki. Kita sudah sampai di tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Baik, siapkan buku kalian dan simak video Bu Nungki baik-baik. Nah, perhatikan gambar yang Bu Nungki tampilkan. Di situ ada tumbuhan, yaitu buah apa ya? Ya, itu adalah buah tomat. Ada yang tahu apa saja manfaat buah tomat? Ya, yang pertama, banyak mengandung vitamin C dan A. Vitamin A bagus untuk mata dan vitamin C bagus untuk mencegah sariawan. Oke. Manfaat yang kedua yaitu menjaga kekuatan imun tubuh. Jadi kalau tubuh kita kuat, imun tubuh kita kuat, kita tidak gampang terserang penyakit. Yang ketiga manfaatnya yaitu menjaga kesehatan mata. Yang terakhir yaitu melancarkan pencernaan. Nah, untuk buah tomat itu pada buku tematik kalian ternyata bisa menjadi sebuah lagu. Nah, seperti itu liriknya bisa kalian pelajari nanti sambil lihat di YouTube sambil ada iringannya ya. Kita lanjutkan. Sekarang perhatikan, itu ada pohon apa ya yang Bu Nungki tampilkan ya teman-teman? Ya betul, pohon kelapa. Nah, ada yang tahu dari pohon kelapa ini yang bisa kita manfaatkan atau bisa bermanfaat untuk manusia apa aja ya? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan daunnya, buahnya, dan batangnya. Jadi semua yang ada pada pohon kelapa itu bisa kita manfaatkan oleh manusia. Yang pertama kita bahas dulu daunnya dari pohon kelapa bisa kita manfaatkan untuk hiasan. Pada saat acara pernikahan biasanya kita menemukan hiasan yang terbuat dari daun pohon kelapa. Terus bisa kita gunakan juga untuk sebagai bahan membuat sapu lidi. Buahnya bisa kita buat menjadi olahan santan, di mana santannya itu bisa kita buat makanan ataupun minuman, bahan dasar makanan atau minuman. Terus yang kedua kita bisa nikmati langsung menjadi minuman yang menyegarkan yaitu menjadi es degan. Batangnya bisa kita gunakan untuk bahan baku rumah. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 21. Tadi kita sudah mempelajari apa saja manfaat dari pohon kelapa. Pada halaman 21 ada sebuah cerita dongeng tentang asal-usul pohon kelapa. Ingat ya teman-teman, dongeng itu bukan cerita sungguhan, dongeng itu hanya cerita khayalan, jadi tidak benar-benar terjadi. Baik, Bu Nungki akan bacakan dongeng ini, kalian menyimak. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna, tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Nah, dari cerita asal mula buah kelapa, kita dapat mempelajari pesannya. Pesannya itu amanatnya dalam
dongeng tersebut, yaitu yang pertama, kita harus selalu menepati janji. Yang kedua, kita tidak boleh melanggar janji, karena kalau kita melanggar janji, kita akan menerima akibat dari melanggar janji tersebut, seperti si anak lelaki itu tadi yang melanggar janjinya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar sifat pertukaran pada penjumlahan yang kemarin kita sudah pelajari. Coba dengarkan baik-baik soal cerita berikut ini. Dayu mengunjungi pamannya yang sedang panen kelapa di kebun. Ada 2 truk yang mengangkut buah kelapa hasil panen. Truk yang pertama berisi 425, truk yang kedua berisi 590. Pertanyaannya, berapa jumlah truk 1 dan truk 2? Ya, kita jumlahkan dengan cara bersusun, bisa berapa hasilnya, yaitu 1015. Sekarang coba kita aplikasikan, kita terapkan sifat pertukarannya, kita rubah truk 1 menjadi di belakang dan truk 2 di depan. Kita tukar posisinya. Nah, apakah akan berubah dari 590 ditambah 425? Kita hitung lagi. Ternyata hasilnya tetap, yaitu tetap sama 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya diubah. Nah, kesimpulannya 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425, yaitu sama hasilnya 1015. Nah, sekarang kita latihan, kita kerjakan bersama-sama, kita kerjakan bersama 3 soal ya. Oke, 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Berapa isinya untuk nomor 1? Iya, betul, 400. Untuk nomor 2, 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275. Nah, jadi kita tinggal teliti aja nih, nggak perlu yang untuk tugas ini tidak perlu kita hitung jumlahnya, kita tinggal lihat aja angkanya. Berarti yang belum ada yang mana ya? Baik, kalau di depan itu nomor 3 berarti berapa? Iya, betul, 455. Kita lihat langsung angka yang paling belakang, karena yang paling depan akan berada pada belakang dan paling belakang akan berada di paling depan. Cuman kita oper begitu saja. Oke, nomor 4 ada yang tahu berapa jawabannya? Iya, betul, 700. Nomor 5 ada yang tahu lagi? 220 ditambah 630 sama dengan 630 ditambah 220. Oke, Bu Nuki akan isi semuanya. Nah, sampai di sini ada yang belum bisa atau tadi waktu latihan jawabannya ada yang salah, tidak sama dengan yang Bu Nuki kerjakan, bisa dibetulkan. Lebih teliti lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat. Perhatikan baik-baik, amati ini ukurannya bagaimana? Iya, ukurannya kecil, warnanya putih. Harumnya, harum sekali. Apakah tumbuhan ini? Iya, betul, yaitu bunga melati. Nah, sekarang dari kita sudah mempelajari bentuknya bunga melati, kita akan buka halaman 27, silakan. Oke, Bu Nuki akan tampilkan ada dongeng bunga melati yang baik hati. Nah, silakan dibaca sendiri. Di situ ada beberapa tokohnya, ada bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, ada percakapannya, ada cerita prolognya. Silakan dibaca. Nanti Bu Nuki kasih kesempatan kalian untuk membaca sendiri ya. Nah, di sini masih ada tentang cerita bunga melati. Nah, di sini ada percakapan antara sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, bunga melati. Nah, setelah kalian selesai membaca, kita akan pelajari siapa saja tadi tokohnya. Ada tokohnya siapa saja? Tokohnya itu pemainnya ya, karakter yang melakukan percakapan tadi. Nah, ada yang pertama bunga sedap malam, betul. Tokoh yang kedua ada bunga anggrek, ketiga bunga mawar biru, keempat bunga melati. Nah, sekarang Bu Nuki akan sebutkan karakternya. Karakter itu adalah sifatnya ya. Sifat dari bunga sedap malam yaitu iri hati,
tetapi dia berani meminta maaf. Yang kedua ada bunga anggrek. Bunga anggrek sifatnya sama, iri hati tetapi juga berani minta maaf. Kalau bunga mawar biru, ya juga sama, iri hati dan berani minta maaf. Kalau bunga melati yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu bunga melati, yaitu baik hati, sabar dan pemaaf. Karena ketika dia dibenci teman-temannya, dia tetap baik, sabar dan sudah memaafkan kesalahan teman-temannya tadi ketika minta maaf. Nah, sekarang pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu pasti pernah ya, karena kita manusia tidak pernah tidak berbuat kesalahan. Nah, apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Iya, betul, meminta maaf. Anak yang berani meminta maaf adalah anak yang pemberani. Kenapa? Karena kalau kita meminta maaf, orang yang meminta maaf atau memberi maaf hatinya merasa lega dan hubungannya akan menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang dipendam di dalam hati. Nah, sekarang tugasnya yang pertama, menuliskan nama tokoh berserta karakter pada cerita dongeng bunga melati yang baik hati yang kalian baca tadi. Bu Nungki sudah sebutkan tokoh-tokohnya siapa beserta karakternya tadi. Bisa kalian tulis ulang untuk nomor 1. Dan nomor 2 silakan dikerjakan sendiri pesan atau amanat yang ada pada cerita. Ada pelajaran apa yang dapat kita pelajari pada dongeng bunga melati yang baik hati. Untuk soal yang nomor 3, membuat 2 kalimat permintaan maaf kepada keluargamu, ayah, ibu, atau kakak karena kamu telah melakukan suatu kesalahan. Pasti kalian pernah melakukan kesalahan. Silakan ditulis permintaan maafnya 2 kalimat ya untuk nomor 3. Sekian tugas tematik kali ini. Jangan lupa dikirim tugasnya ke wali kelasnya atau pengampu tematiknya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.